Tadi kami mau balik. Mau balik ke rumah dari pondok. Dia ngajak balik. Ikutlah kami tadi. Rumah adik di mana? Kami rumah kami di PDL. Kami mau balik tadinya. Mau balik ke pondok? Iya. Lagi pondok mau balik ke PDL? Iya. Numpang dia? Iya. Dia ngajak? Dia berhenti. Seorang santriwati berinisial J, usia 15 tahun, menjadi korban penganiayaan dan nyaris diperkosa seorang pria di kawasan Gaung Indragiri Hilir, Riau. Korban bercerita saat ditawarkan naik kapal motor pelaku untuk menyeberang dan pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, pelaku memukul korban dengan kayu dan meninggalkannya di tengah sungai. Warga yang melihat korban langsung mengevakuasi. Akibat penganiayaan itu, korban kini tengah dirawat di rumah sakit karena luka di kepala dan sejumlah bagian tubuhnya. Aparat Polres Indragiri Hilir langsung menangkap pelaku berinisial RM, usia 36 tahun. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Belanta. Menurut polisi, pelaku menganiaya karena korban menolak diajak berhubungan intim. Pelaku juga diketahui sebagai residivis kasus pemerkosaan. Pengakuan dari pelaku, dia akan melakukan pemerkosaan atau memaksakan korban untuk melakukan hubungan suami istri. Namun karena ada perlawanan dari korban sehingga dipukul oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di Polres Indragiri Hilir dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Indragiri Hilir, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, selain informasi penangkapan penganiayaan santriwati tadi, kami juga ada informasi terkait rekan-rekan kami yang menangkap ratusan anggota geng motor yang meresahkan warga. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, gegara berbuat onar di jalanan, ratusan anggota geng motor di kota Tasikmalaya, Jawa Barat diamankan polisi. Saat diamankan, sebagian dari mereka yang masih merupakan pelajar kedapatan sedang mengkonsumsi minuman keras. Video amatir warga ini merekam aksi kawanan geng motor yang sedang menggelar konvoi di jalan raya sambil membisingkan knalpot. Selain mengancam keselamatan, aksi mereka juga meresahkan warga sekitar. Petugas gabungan dari Polres Tasikmalaya Kota dan Satpol PP langsung mengamankan ratusan anggota geng motor tersebut yang sedang berkumpul di bahu Jalan HZ Mustafa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Anggota geng motor ini terdiri dari pria dan wanita yang masih berusia remaja. Saat akan diamankan, sebagian dari mereka tengah asik mengonsumsi minuman keras. Kami dari tim gabungan TNI Polri Satpol PP melakukan tindakan tegas untuk mengamankan kelompok motor tersebut, dan saat ini sudah diamankan beserta kendaraan bermotor itu langsung dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota. Ada lebih dari 100 remaja yang dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk diperiksa dan diberikan pembinaan. Polisi juga mengamankan ratusan sepeda motor dan puluhan botol miras. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat, diduga mengemudi dalam kondisi mabuk, satu unit mobil minibus menabrak pengendara sepeda motor di Jember, Jawa Timur. Korban sempat tak sadarkan diri usai terpelanting sejauh 50 meter. Sementara pengemudi minibus nyaris dikeroyok warga. Seorang pengendara motor terpelanting sejauh 50 meter usai ditabrak minibus di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Usai menabrak pengendara motor, sopir minibus sempat mencoba kabur. Namun, upaya itu digagalkan puluhan warga yang langsung mengepung minibus tersebut. Sebelumnya, minibus yang dikemudikan Haryadi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju Jember.
Diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol, sopir minibus tak mampu menguasai laju kendaraannya dan menabrak pengendara motor di depannya. Kondisi diduga memang dalam pengaruh alkohol. Namun, untuk kepastiannya, yang bersangkutan sudah kita periksa urin maupun darahnya. Hasilnya nanti menunggu dari Rumah Sakit Dr. Sugandi. Kini pengendara minibus sudah diamankan dan dalam pemeriksaan intensif oleh petugas kepolisian. Sementara korban yang sempat tak sadarkan diri usai ditabrak minibus masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Sempat dinyatakan hilang, seorang bocah di Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas terbungkus karung. Yang lebih mengejutkan lagi, korban ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri. Warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad bocah perempuan berinisial GH di belakang rumah salah satu warga. Saat ditemukan, jasad bocah berusia 9 tahun itu berada di dalam lubang sumur pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dinyatakan hilang. Ibu korban serta warga sempat mencari korban di lingkungan sekitar serta melalui media sosial. Warga sempat curiga dengan rumah pelaku pembunuhan lantaran ada bekas galian tanah di samping rumah. Atas kecurigaan tersebut, polisi dibantu warga menggeledah rumah pelaku dan korban pun ditemukan di dalam lubang sumur pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Terus katanya juga ada ketemu mayat ya Pak ya? Di belakang ya Pak ya? Iya, di belakang. Itu di lubang apa Pak? Di lubang jet pump. Lubang jet pump. Oke. Kondisi saat diketemuin terbungkus atau gimana Pak? Terbungkus karung. Oh, udah terbungkus karung. Ya. Ketutup semua? Tutup. Oke. Ada luka nggak Pak katanya Pak? Kalau masalah luka saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu anak yang dinyatakan hilang itu Pak? Iya. Ditemukannya di situ? Iya. Dia dikabarkan hilang sudah berapa hari Pak? Dari hari Jumat. Nggak ada apa-apa tuh, udah nggak ketemu apa-apa lagi. Kakak saya sama Intel, kakak saya bilang gini, Pak di belakang katanya ada pohon kecubung. Di mana Pak? Di belakang, dicari tuh di situ, di belakang rumah dia. Pas dia mau masuk, asbesnya keinjak, udah keinjak, asbesnya patah. Pas dibuka teh, itu udah kelihatan karung. Udah tutup lagi, tutup itu sama kakak saya teh, ditutupin lagi itunya asbesnya. Oke. Iya, terus yang pelakunya itu langsung disergap, terus dia langsung megang gunting mau nusuk yang intelnya itu. Melawan. Oke. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara pelaku telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan masih dalam proses pemeriksaan. Kasus pembunuhan ini kini ditangani Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Seorang caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang diringkus terkait kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 70 kg. Sementara itu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seorang remaja ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Ya, informasi selengkapnya kami rangkum bersama berita lainnya dalam Kilas Balik Sepekan. Caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang bernama Sofian ini terekam CCTV saat sedang memilih baju di sebuah toko pakaian. Tak berselang lama, sejumlah anggota Ditipit Narkoba Bareskrim langsung meringkusnya. Nanti kita serahin sama keluarga kamu motornya. Sofian ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 70 kg. Penangkapan dilakukan setelah polisi memantau aktivitas pelaku sejak 3 pekan terakhir dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku ditangkap setelah 3 orang rekannya berinisial IA, RY, dan SR diringkus polisi lebih dulu. Pelaku dibawa ke Ditipit Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut polisi, pelaku mendapat pasokan barang haram itu dari Malaysia dan dikemas dengan kemasan teh Cina dan rencananya akan diedarkan ke wilayah Pulau Jawa. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Detik-detik seorang balita berusia 2 tahun terlindas mobil SUV di salah satu perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, terekam CCTV milik warga. Korban yang sedang bermain sendiri tanpa pengawasan orang tua tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Di saat bersamaan datang mobil yang berbelok di tikungan langsung menabrak korban. Warga yang melihat kejadian itu meminta pengemudi menghentikan mobil. Pengemudi pun baru menyadari telah menabrak korban setelah diberitahu warga. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Usai kejadian tersebut, polisi langsung mengamankan pengemudi dan kendaraannya ke Mapolresta Sidoarjo dan menetapkannya sebagai tersangka. Warga perumahan Cimone Permai, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, digegerkan dengan aksi asisten rumah tangga berinisial C yang hendak lompat dari ketinggian lantai 3 rumah majikannya. C yang masih berusia 17 tahun itu sempat berusaha berkomunikasi dengan warga dari ketinggian rumah tersebut, namun tidak terdengar jelas. Saat warga berusaha masuk ke rumah majikannya untuk membujuknya turun, C tiba-tiba langsung melompat. C yang terjatuh ke halaman rumah warga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut pihak kepolisian, C berusaha melarikan diri dengan nekat melompat dari lantai 3 rumah majikannya. Ia diduga kerap mendapatkan tekanan hingga kekerasan oleh pemilik rumah. Warga di kawasan Gading Tutuka, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikagetkan dengan remaja berinisial AK tergeletak bersimbah darah. Terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Dari hasil penyelidikan sementara, remaja 18 tahun itu menjadi korban penusukan. Korban awalnya sedang berada di pinggir jalan, namun tiba-tiba didatangi oleh 3 orang tak dikenal mengendarai sepeda motor. Para pelaku kemudian menusuk korban berulang kali. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh rekan-rekannya, namun naas nyawanya tak tertolong. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Sartika Asi Bayangkara, Polda Jabar untuk diotopsi. Ya sahabat, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, pastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan berbeda dengan sosok Peggy atau Perong yang ada dalam foto DPO. Informasinya sesaat lagi, CSI segera kembali. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkapkan wajah sosok Peggy dalam DPO berbeda dengan Peggy Setiawan yang kini ditahan polisi. Sementara 3 saksi kunci tersangka Peggy Setiawan tiba di Mapolda Jawa Barat untuk memberikan kesaksian bahwa Peggy yang mereka kenal tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini telah bebas, buka suara bahwa ia didatangi polisi dan dimintai keterangan sebelum Peggy Setiawan ditangkap pada 21 Mei 2024 lalu. Selain kembali memeriksa Saka, polisi juga menunjukkan foto 3 orang yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus yang sempat mandek selama 8 tahun itu. Saka memastikan Peggy Setiawan yang kini telah ditahan jauh berbeda dengan sosok Peggy atau Perong yang ada dalam foto DPO. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Aja. Termasuk ada Peggy Setiawan? Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja?
Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan? Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh. Sementara itu, ayah Peggy Setiawan, Rudi, didampingi kuasa hukum mendatangi Dirkrimum Polda Jawa Barat Jumat lalu untuk menjenguk anaknya. Namun pihak kepolisian tidak memberikan izin karena di luar jam besuk tahanan. Dari pertama penangkapan Peggy sampai hari ini orang tuanya belum ketemu. Kita coba ke piket dan kebetulan jam besuknya itu Selasa Kamis. Nah, jadi Jumat kita nggak bisa. Dan kebetulan ini dari Senin sampai Kamis ini kan kemarin banyak banyak kegiatan. Di kesempatan berbeda, 3 saksi kunci yang meringankan tersangka Peggy Setiawan tiba di Mapolda Jawa Barat Jumat lalu. Didampingi kuasa hukum Peggy, Ibnu, Suparman, dan Suarsono memberikan kesaksian di hadapan penyidik Polda Jawa Barat bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Waktu 27 Agustus 2016, setelah sampai Cirebon ada peristiwa yang awalnya kecelakaan, belakangan kemudian diketahui pembunuhan. Ya, ini yang pulang. Nah, ini yang nganter. Ya. Nah, ini yang tidur nih, nggak ikut nganter, tapi setelah bangun jam 12 ngilir, bangun ngeliat Peggy tidur di dekat pintu. Ya, jam 12 malam, tanggal 27 Agustus 2016 malam. Itu ya. Suharsono meyakini Peggy berada di Bandung pada saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Peggy bersama Ibnu mengantar dirinya pulang ke Cirebon dari Bandung pada pukul 8 malam. Itu saya tuh berangkat itu tanggal 21 Agustus. Dari Cirebon kerja menuju Bandung. Kerja 1 minggu kerjanya. Terus saya pulang dianterin sama Ibnu, Robi, sama Peggy juga. Tanggal 27 Agustus 2016. Sampai jam itu, sampai jalan. Jam berapa pulang? Jam 8-an lah, sekitar jam 8-an habis isya. Ketiga saksi ini menjalani pemeriksaan hingga pukul 10 Jumat malam dan mendapatkan 33 pertanyaan dari penyidik Polda Jawa Barat. Rencananya pihak keluarga akan kembali menjenguk Peggy pada hari Selasa atau Kamis sesuai jadwal jam besuk tahanan. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI, RTV. Sebuah kantor bank di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Kobaran api menghanguskan sebuah kantor bank yang berada di samping ruas Jalan Raya Keraton Pasuruan, tepatnya di Kelurahan Kidul Dalem, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api diduga berasal dari lantai bawah kemudian menjalar ke lantai atas dan menyebar ke seluruh ruangan. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Salah satu satpam bank yang berjaga sempat terjebak amukan api. Dibantu warga, satpam tersebut dapat menyelamatkan diri melalui jendela lantai 2 belakang kantor. Meski kantor bank hangus termasuk 4 mesin ATM, namun dipastikan dokumen penting dan uang milik nasabah di dalam brankas masih aman. Untuk para nasabah juga tidak perlu khawatir karena untuk dari akibat musibah ini yang terkena itu adalah di bagian depan. Bagian depan kantor, di bagian bawah dan bagian atas. Sedangkan untuk berkas-berkas penting, berkas-berkas nasabah, serta uang, duit dan semuanya itu aman, insya Allah. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 1 unit mobil pemadam datang ke lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik.
Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk Chelsea, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, ini waduh. Ini muatan berlebih begitu truk. Terus ngangkut apa sahabat coba? Ini ngangkut orang banyak, ya ampun Pak. Ini kalau misalkan ya amit-amit ngerem mendadak, apa nggak jatuh semua yang ada di sini? Waduh, sahabat nggak boleh ditiru ya ini sahabat, truk dilarang mengangkut orang. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang tanpa arti sahabat. Dilarang karena jelas beresiko sangat besar jika terjadi kecelakaan di jalan raya. Pengendara ini juga kelebihan muatan nih kalau dilihat-lihat ya sahabat. Nah, selain bahaya untuk keselamatan pengemudi dan penumpang, kehadiran truk muatan berlebih ini juga merusak permukaan jalan yang imbasnya bisa merugikan semua pengguna jalan. Jelas ya, ini bisa dikenai 2 pasal. Pertama, truk muatan orang, masuk pasal 137 ayat 4, pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kedua, truk dengan muatan berlebih, masuk pasal 227 dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana penjara 1 tahun. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Syikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.